Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Aprianto dan untuk saat ini saya akan membahas terkait problem solving untuk PT Maju Bersama. Sebagai pendahuluan, saya akan sampaikan bahwa tumbuh dan berkembangnya sebuah perusahaan tidak akan lepas dari tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pemecahan masalah atau problem solving adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami permasalahan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Ditampilkan pada layar terkait study case yang terjadi di PT Maju Bersama. Pada studi case yang terjadi di PT Maju Bersama diketahui adanya permasalahan tidak tercapainya target penjualan pada seluruh cabang yang ada. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada produktivitas perusahaan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang efektif dan terukur yang diantaranya dengan menganalisa data. Di sini diperlihatkan sesuai dengan target perusahaan yaitu 200 miliar. Sedangkan pada data penjualan 6 bulan untuk seluruh area hanya mencapai pendapatan 11 miliar 810 ribu rupiah. Dan setelah kita konversikan dengan estimasi penjualan 1 tahun untuk seluruh area, pencapaian pendapatan atau penjualan hanya mencapai 23 miliar 620 ribu rupiah. Sehingga dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa estimasi pencapaian target hanya 12% dari target yang sudah ditetapkan, yakni 200 miliar rupiah. Jika dilihat dari persentase by produk, dari 8 parameter ada beberapa item yang persentase penjualannya di bawah 10%. Untuk potensi area, Jakarta 19,1%, Surabaya 19,3%, Bandung 19,0%, Medan 20,8%, Makassar 21,9%. Dari data penjualan selama 6 bulan yang sudah dikonversikan dengan estimasi pendapatan dalam 1 tahun, bisa diambil beberapa analisa yang antara lain: 1. Penjualan pada seluruh area terjadi penjualan yang tidak produktif dengan estimasi pencapaian hanya 12%. Yang kedua, peluang peningkatan penjualan masih sangat berpotensi pada semua wilayah. Yang ketiga, produktivitas penjualan pada all produk masih rendah. Yang keempat, kemampuan sales dalam melakukan penjualan untuk semua wilayah mempunyai kemampuan yang hampir sama. Dan yang kelima, PT Maju Bersama masih sangat berpotensi untuk menjadi perusahaan yang besar. Sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, perlu dibuat rencana penjualan yang baik dan terukur dengan menaikkan pendapatan seluruh wilayah dari 12% menjadi 100%. Di antaranya dengan menetapkan sasaran mutu pemasaran, menetapkan alur kerja dan instruksi kerja, peningkatan penjualan pada seluruh produk, pengelolaan database customer dengan baik, dan selanjutnya juga kita bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan jalan memberikan pelatihan yang terjadwal kepada tim dan memberikan reward untuk tim yang berprestasi. Mendistribusikan target ke setiap area dengan adil dan merata sesuai dengan potensi area tersebut. Jakarta 19,1%, Surabaya 19,3%, Bandung 19,0%, Medan 20,8%, dan Makassar 21,9%. Penguatan branding perusahaan dengan memberikan gift promosi dengan logo perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan customer baik secara offline maupun online. Berbicara tentang kepemimpinan, menjadi role model untuk tim adalah pilihan terbaik untuk seorang pemimpin yang mampu menginspirasi orang-orang di bawahnya, mampu menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, menjadi yang terdepan dalam memecahkan masalah, dan penanganan untuk solusi karyawan yang tidak bisa mencapai target penjualan, yaitu dengan mencari akar permasalahan yang ada, lalu melakukan pendampingan secara langsung untuk memberikan solusi. Selanjutnya bisa memberikan motivasi terkait hal-hal yang akan dilakukan.
Selanjutnya terkait dengan komunikasi, ada beberapa jenis komunikasi yang kita ketahui. Lalu terkait dengan hubungan komunikasi dalam dunia bisnis atau organisasi, memerlukan konteks resmi dan profesional, menggunakan komunikasi formal dengan mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Dan komunikasi jenis ini lebih sering disampaikan melalui surat resmi, laporan, ataupun presentasi dalam ruang rapat. Ini kami perlihatkan contoh bahasa email kepada CEO pada studi case. Terkait dana promosi, setiap perusahaan tentunya mempunyai kebijakan dalam hal pengaturan dana promosi. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan manajemen yang baik untuk mengatur dan menyusun agenda promosi yang efektif, efisien, dan terukur dengan konsep yang mudah diterima oleh pasar. Pengajuan agenda promosi harus terukur dengan mengutamakan prioritas agar tidak terjadi over budget dengan melakukan saving minimal 20% dari total dana promosi yang ada. Keputusan dari seorang pemimpin akan mempengaruhi internal proses bisnis perusahaan, sehingga pengambilan keputusan harus melalui mekanisme yang ada sesuai aturan perusahaan dengan mengutamakan pada proses analisa pada permasalahan yang ada. Tentunya, jika penjualan di salah satu kota tidak mencapai target dalam 3 bulan berturut-turut, perlu adanya analisa menyeluruh dan komprehensif terkait permasalahan apa yang menyebabkan target penjualan tidak tercapai. Mungkin ada beberapa faktor, khususnya dari faktor internal maupun faktor eksternal. Turnover karyawan. Bagi saya, pemutusan hubungan kerja adalah langkah terakhir yang akan dilakukan dengan melalui pertimbangan yang mendalam terkait kinerja karyawan. Toleransi kinerja masih bisa dilakukan pada batasan profesional kerja tanpa adanya indikasi melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Dari pembahasan dan pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa analisa studi case terkait permasalahan yang terjadi ini hanya solusi yang bersifat normatif. Hal ini dikarenakan minimnya data yang didapatkan pada kasus PT Maju Bersama. Dan untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, diperlukan data penunjang yang lengkap sehingga bisa fokus pada solusi atas permasalahan tersebut. Solusi bisa dibuat dengan berbagai macam perencanaan sebagai antisipasi apabila rencana utama gagal. Atau mungkin bisa dibuat plan A atau dengan plan B. Demikian problem solving yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.